27 April 2023 lalu, Direktur Utama PT Waskita Karya periode 2020-2023, Destiawan Suwarjono, akhirnya dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Agung. Orang nomor 1 di BUMN Waskita Karya ini diduga terlibat pembobolan supply chain financing PT Waskita Karya sebesar 2,5 triliun rupiah di sejumlah bank nasional. Diduga, Destiawan telah memberikan komando pencairan pembayaran ke sejumlah vendor berbekal dokumen-dokumen palsu. Jadi awal mulanya ini kan ada penyertaan modal negara ke BUMN Waskita Karya. Ya. Waskita Karya ini memberikan bantuan kepada anak perusahaan, yaitu Waskita Beton Precast. Nah, tentu semua berkesinambungan. Siapa yang harus memberikan persetujuan, ya. Siapa yang harus mengeluarkan uang, siapa yang harus punya kewenangan dalam mengeksekusi satu kegiatan. Ini ada keterkaitan satu sama lain. Sehingga perkara ini, ya tadi saya jelaskan bahwa 14 tersangka ini adalah satu kesatuan dari perkara yang Precast baik dan Waskita Karya seperti itu. Jadi bisa dibilang sebagai pengembangan kasusnya Pak. Iya, semuanya punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kenapa sampai Waskita juga kena, ya kan Precast juga kena, karena pengeluaran uang itu pasti ada persetujuan dari Waskita, karena mereka yang memberikan dana penambahan modal dari Waskita kepada Precast yang awalnya adalah penanaman modal dari negara yang sebanyak 5 triliun gitu. Kita tidak bisa merinci satu persatu, ya samping proyek yang fiktif juga ada pembelian barang-barang juga yang sifatnya fiktif yang kurang lebih nilainya 2,5 triliun kerugian negara gitu loh. Ya, dia melakukan pembayaran fiktif seolah-olah ada suatu proyek tertentu, ya proyeknya juga nggak ada. Kuat diduga pencairan SCF 2,5 triliun rupiah disalahgunakan dengan mengatasnamakan pengadaan barang untuk sejumlah proyek fiktif, di antaranya pembangunan jalan tol Krian Legundi Bunder Manyar hingga pengadaan material proyek tol Semarang Demak. Hingga kini, total sudah ada 14 orang diseret sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana PT Waskita Beton. Beberapa di antaranya sudah masuk persidangan. Pencairan dana juga banyak, ya di samping yang tadi saya bilang ya ada 14 itu juga orang-orang yang bertanggung jawab, ya itu ada kualifikasinya, ada dari Waskita ya, sebanyak 6 orang, ya dan dari Waskita Beton Precast sebanyak beberapa orang, ya dan termasuk dari pengacaranya, ya termasuk juga dari beberapa pihak swasta yang menerima pembayaran secara fiktif itu. Mengacu pada laporan tahunan Waskita Karya tahun 2020, perusahaan ini memiliki tanggungan fasilitas SCF dari 7 bank nasional dan daerah dengan total nilai mencapai 7,7 triliun rupiah. Nilai SCF tertinggi diberikan oleh Bank Negara Indonesia sebesar 3,275 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebut, buntut dari pencairan SCF proyek fiktif tersebut, sejumlah perusahaan kecipratan aliran dana. Dana mengalir sebagai bentuk imbal jasa karena bendera perusahaannya dipinjam sebagai vendor. Dari PT Waskita Persero terbuka ya ditemukan ada 2,5 T tadi ya. Kemudian keterkaitan dengan direktur yang kaitannya dengan SCF atau supply chain financing itu lebih kurang 70 M. Ini berkaitan dengan pembayaran pekerjaan fiktif pada subkontraktor. Fiktif dalam arti bahwa pekerjaan memang ada ini, tapi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku ya di sini yang dipalsu ya. Jadi dia menggunakan fasilitas SCF tadi ya, sehingga bisa merugikan kerugian negara. Jejak korupsi BUMN Waskita Karya sebenarnya gamblang terlihat di kasus proyek fiktif Waskita Beton. Namun sayangnya perlu waktu hampir 1 tahun bagi Kejaksaan Agung untuk menyeret tersangka baru di kasus korupsi ini.
Dari perkara sebelumnya, sudah ada 6 orang dari jajaran Waskita Beton yang dijadikan tersangka dan 4 diantaranya sudah menjalani persidangan sejak Maret lalu. 4 petinggi Waskita Beton didakwa telah bersekongkol bersama-sama merugikan keuangan sebesar 2,5 triliun rupiah dengan bermain proyek dan vendor fiktif. Mau tanya Pak, benar Pak tadi ada proyek fiktifnya Pak, benar Pak? Terus, iya Pak. Mau tanya Pak, benar proyek fiktifnya benar Pak, ada Pak? Siapa yang inisiatif Pak? Bobrok, modus proyek dan vendor fiktif Waskita Karya, faktanya sudah menjadi praktik langganan yang turun-temurun. Masa jabatan bos Waskita Karya boleh silih berganti, namun praktik busuk ini langgang terjadi. Namun ironisnya, meski gencar bermain proyek fiktif, Waskita Karya justru enggan membayar subkontraktor yang benar-benar menggarap proyek-proyeknya. Akibat seret pembayaran berkali-kali, seorang kontraktor memviralkan tabiat manajemen Waskita Karya di media sosial. Ronald Sinaga, salah seorang subkontraktor, mengaku pembayaran pekerjaannya sudah lewat jatuh tempo 4 bulan. Namun nasib apes itu tidak menimpa Ronald seorang, sebab masih ada 50-an subkontraktor yang belum dibayar dengan nilai tagihan ratusan miliar rupiah. Banyak sih yang bilang di PKPU-in aja, PKPU. Kalau bagi saya, yang saya ketahui, hasil PKPU pun itu kan tidak ada penindakan atau eksekusi. Jadi ibaratnya, oke kita sudah deal, hakim bilang begini, ya kan? Yang setahu saya ya, habis itu udah tinggal kita menunggu aja itu mau dibayar atau dicicil sesuai kesepakatan itu, tinggal menunggu ya, sama aja. Ya kan, kita bekerja sama-sama Waskita itu kan berdasarkan kontrak juga. Ada kontrak kerja, bukan sekedar PO, bukan sekedar SPK, ada kontrak kerja. Jadi kalau kontrak kerja dari awal aja kredibilitasnya sudah dipertanyakan, apalah hanya sebuah keputusan sidang yang tidak ada eksekusinya yang kuat dari badan negara gitu loh. Dihimpit permasalahan SCF dan proyek fiktif, serta utang kepada subkontraktor, kini Waskita Karya diadang tudingan pemalsuan laporan keuangan. Namun meski performa keuangannya sudah babak belur sejak lama, BUMN ini juga terus direstrukturisasi dan disuntik penyertaan modal dari pemerintah.